Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali dengan proses pembelajaran PAI interaktif by Haji Edi Kusnadi SAG. Hamdan syakirin, hamdan dakirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi SMKN 1 Cibatu, pada kesempatan kali ini kita masih tetap proses pembelajaran dilakukan secara daring, secara online, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kejujuran. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kenapa kita mesti mempertahankan kejujuran? Karena betul bahwa jujur adalah cermin dari kepribadian seseorang. Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada berlian. Itu suatu ungkapan yang mesti harus kita pahami betul-betul. Apa sih jujur itu? Jujur di bahasa Arab, kata jujur sama dengan as-sidku atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan katanya adalah dusta. Jadi jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, apa adanya. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, itu membagi 3 sifat jujur ini. Jujur dalam apa? Pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Ulama besar Al-Ghazali membagi ketiga ini dengan maksud dan tujuan yang paling utama yang harus kita pahami secara seksama. Anak-anakku, kita lihat surat Al-Maidah ayat 8 dan At-Taubah 119. Semuanya itu ayat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah kepada kita semua untuk berlaku jujur, untuk berkata apa yang sebenarnya. Surat Al-Maidah, kita lihat ayat 8. Silakan dipahami ya, satu per huruf. Kita lihat artinya juga. Bapak tidak akan memandu kamu untuk membacanya, sebab Bapak yakin kamu sudah pada bisa. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena siapa? Karena Allah.
menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, i'dilu. Kenapa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, walaupun kita benci terhadap seseorang, walaupun kita benci terhadap orang-orang yang menghinakan kita, tetap kita harus pandai-pandai menjaga kejujuran. Karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga firman Allah dalam surat At-Taubah 119. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita dianjurkan untuk bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang senantiasa menjaga kejujuran. Agar lebih apa? Agar kita lebih bisa memanfaatkan diri kita, memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis dari rawahu muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sesungguhnya siddiq, kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Seseorang akan selalu berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku, contoh perilaku kita yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mewujudkan perilaku jujur. Seperti meminta izin atau pamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ketiga, sikap contohnya mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Keempat, melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Ketiga, ini tidak mencontek saat ulangan. Tetap kita harus percaya diri, atau tidak mengarang cerita atas kesalahan yang telah kita perbuat. Anak-anakku, itulah contoh sikap dan perilaku yang bisa mencerminkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Timbul pertanyaan, apa sih manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama,
hidup tenang. Jika kita sering jujur, maka tidak ada rasa khawatir, merasa bersalah atas sikap yang kita lakukan. Kedua, gampang mendapatkan pekerjaan karena orang lain percaya kepada kita semua. Ketiga, pastinya banyak teman. Membuat orang di sekitar kita itu betah dan ingin berteman dengan kita. Dan pasti orang yang jujur itu akan memperoleh kesuksesan. Bahkan memiliki nama baik. Nama baik dirinya. Dengan berbuat jujur, banyak orang yang akan senantiasa mempercayai dan beramanah kepada dirinya. Di akhir kata, mudah-mudahan kita semua itu bisa mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Hada wa iyyakum ajmain. Selamat bertemu kembali nanti dengan proses pembelajaran PHI interaktif di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be the best.